Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menyatakan Jens Raven dipastikan akan memperkuat timnya, oleh dikarenakan dia terbuai dengan kualitas pemain tersebut. Sebelumnya, skuad Garuda Asia akan menjajal kualitas pemain-pemain keturunan dalam pemusatan latihan di Como, Italia. Indra Syafri mengatakan TC itu untuk memantau pemain keturunan dan juga menjadi persiapan timnya untuk Toulon Cup 2024. Ajang itu akan berlangsung di Prancis pada 3-16 Juni 2024 mendatang. Ya kan, sudah saya sampaikan kemarin, nanti akan ada pemain diaspora yang ingin kami lihat selama 1 minggu di Como, Italia, kata Indra Syafri. Pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan Jens Raven kemungkinan besar dapat membela timnya dalam Toulon Cup 2024. Oleh dikarenakan, proses naturalisasi tersebut saat ini sedang berlangsung. Mungkin Jens Raven akan ke sana Toulon Cup. Kalau Jens Raven bukan untuk melihat kualitas karena sudah kami proses, katanya. Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain untuk membela timnas Indonesia. Beberapa nama populer tidak masuk dalam daftar panggilan tersebut. Namun, yang paling mengejutkan, tidak ada nama Elkan Baggett dalam daftar pemain timnas Indonesia. Tidak sedikit warganet yang mengaitkan absennya Elkan Baggett dengan situasi di playoff Olimpiade 2024. Saat itu, Baggett tidak bisa memenuhi panggilan Shin Tae-yong ke timnas U23. Tenaga Baggett sangat dibutuhkan karena Rizky Ridho dan Justin Hubner absen. Akan tetapi Baggett tidak bergabung dengan Garuda Muda. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff, dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar. Itu kan hak pribadi, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Ketika itu, Baggett sejatinya tidak lagi punya jadwal bersama klubnya baik itu Bristol Rovers maupun Ipswich Town. Musim sudah berakhir bagi kedua tim. Striker sepak bola berdarah Belanda langsung temui Erick Thohir, tidak terima Irak remehkan Indonesia. Ole Romeni dikabarkan langsung menemui Ketua PSSI Erick Thohir. Ia berharap dapat bergabung skuad timnas Indonesia bila Ole Romeni bergabung timnas Indonesia. Dipastikan lini depan timnas Indonesia semakin kuat. Ole Romeni tersinggung melihat Irak meremehkan timnas Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia tidak pernah menang kontra timnas Irak setiap bertanding. Akhirnya, Irak selalu meremehkan Indonesia. Pada leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kembali akan bertemu dengan Irak. Shin Tae-yong punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar Ole Romeni bergabung skuad timnas Indonesia. Ole Romeni masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad timnas Belanda. Nama Ole Romeni tidak masuk skuad timnas Belanda bermain di Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet, menegaskan bahwa target timnya adalah mengincar juara ASEAN Cup 2024. Target tersebut tentu akan cukup sulit untuk diwujudkan. Pasalnya, Filipina menempati grup yang tak mudah karena harus bersaing dengan timnas Indonesia dan Vietnam. Persaingan ini nantinya terjadi di grup B ASEAN Cup 2024. 3 tim lain di grup ini yakni ada Myanmar, Laos, dan Myanmar. Sebagai informasi, hanya 2 tim dari setiap grup yang berhak melaju ke babak semifinal. 2 tim yang mewakili grup B diperkirakan bakal menjadi milik timnas Indonesia dan Vietnam. Tom Saintfiet sendiri mengakui bahwa persaingan grup B tak akan mudah bagi Filipina. Namun, pelatih asal Belgia itu masih percaya timnya memiliki peluang bahkan untuk mengamankan gelar juara. Saya di sini untuk menang, kami ingin menang dalam segala aspek, kami ingin memenangi ASEAN Cup, mungkin sekarang dan mungkin 2 tahun dari sekarang, kata Tom Saintfiet. Sementara itu, Filipina melakukan kejutan dengan menaturalisasi 8 pemain Eropa belum lama ini. Belum ada informasi terkait data pemain yang dimaksud. Namun, pemain tersebut diusahakan sudah bisa bermain saat Filipina menghadapi Vietnam dan timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Founder Football Institute Budi Setiawan menyebut peran DPR sangat dibutuhkan dalam upaya membuka peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini terkait dengan proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang lahir di Belanda, Jens Raven dan Calvin Verdonk. Sekali lagi, kita membutuhkan energi dan semangat Bapak Ibu di DPR RI untuk segera memproses naturalisasi Jens Raven dan Calvin Verdonk. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan berjuang di Prapiala Dunia 2026, kata Budi Setiawan.
desakan untuk memproses naturalisasi kedua pemain tersebut bukan tidak berdasar. So, apalagi, Budi Setiawan mengaku telah mendapatkan informasi dokumen untuk Jens Raven dan Calvin Verdonk sudah di DPR sejak 18 Mei 2024. Hanya tinggal menunggu tanda tangan Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Kita hanya bisa mengetuk pintu hati Ibu Puan untuk membantu percepatan proses naturalisasinya, imbuh Budi Setiawan. Timnas Indonesia akan menjalani laga pra-Piala Dunia melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk mengalahkan Irak, kita butuh semua pemain yang visible, karena bukan tidak mungkin tiba-tiba ada pemain yang cedera atau sakit. Meskipun kabarnya Irak akan menggunakan pemain lapis kedua, tetap tidak boleh diremehkan. Justru ini adalah kesempatan untuk mendapat poin penuh lawan Irak. Selain untuk memastikan lolos ke round 3 PPD juga akan menaikkan peringkat Indonesia, katanya. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Marten Paes, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa penyebab Marten Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Namun Arya Sinulinga menjelaskan, ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB Belanda. Masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah konfirmasi dengan KNVB Belanda, jadi ada syaratnya, katanya menambahkan. Dia mengungkapkan, syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, mewujudkan keinginan Marten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia, WNI. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI di Kanwil Kemenkumham, Jakarta,